Oke. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di video motovlog. Dan pada hari ini saya merekam masih menggunakan DJI Osmo Action 4 tentunya ya. Kemudian untuk audionya tidak begitu bagus, tidak begitu baik karena saya memang tidak mendengar ya, tidak mempreview seperti apa hasil kualitas suara dari video yang dihasilkan. Jadi setelah saya simpulkan, kemudian saya coba-coba, akhirnya saya mendapatkan settingan yang pas. Ini saya menggunakan masih mic wireless 10W A37, dan untuk mic wireless 10W A37 ini sensitivitasnya itu terlalu tinggi teman-teman. Jadi memang mikrofon ini ditujukan untuk menangkap suara, bagaimana ya menjelaskannya, mungkin dengan jarak yang jauh tapi suara tersebut masih tetap terdengar. Makanya pada saat kita menonaktifkan noise reduction, itu memang suaranya bagus, tapi terkadang over. Kemudian yang kedua, suara angin itu masih terdengar dengan jelas. Apabila kemudian noise reduction-nya atau noise cancellation-nya itu di-on-kan, dihidupkan, yang terjadi adalah malah suara saya itu kependam teman-teman. Kependam, jadi terkadang ada suaranya, terkadang nggak ada suaranya, dan suara lingkungan sekitar benar-benar senyap. Ya bisa dikatakan hampir tidak ada suara sama sekali, bahkan suara mesin motor pun tidak terdengar. Nah, maka dari itu di sini saya mencoba, dan mungkin kalau nanti kualitas audionya bagus, saya bisa merekomendasikan pada kalian semua untuk memakai settingan yang sama. Ini saya tetap menggunakan mode noise reduction mati, dan saya menambahkan windproof yang terdapat pada paket pembelian si 10W A37 ini. Nah, jadi nanti bagaimana untuk kualitas suaranya, kalian silahkan dengarkan. Untuk video sebelumnya itu sudah tayang, kalian silahkan cek dan silahkan ditonton. Untuk kualitas videonya seperti itu dari yang dihasilkan oleh DJI Osmo Action 4 ini. Nah, ini saya masih merekam di resolusi yang sama di 2,7K 60 fps, 2.7K 60 fps. Kemudian untuk kestabilannya, kemarin saya lupa menyampaikan, ini saya menggunakan Rocksteady yang biasa. Jadi kestabilan untuk si Osmo Action 4 ini ada cukup beragam ya sebetulnya. Ada Rocksteady, kemudian Rocksteady Plus, ada juga Horizon Balancing, kemudian satu lagi Horizon Steady. Nah, ini saya menggunakan yang Rocksteady biasa teman-teman. Dan untuk hasil kestabilannya seperti ini, kualitas gambar atau kualitas videonya juga seperti ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian untuk di video kali ini settingan lain-lainnya masih tetap sama. Untuk exposure value ini di 0,7 plus 0,7 ya. Kemudian apa lagi? White balance ini saya masih menggunakan di 5400 Kelvin. Dan untuk suasana sore hari masih seperti yang sebelumnya. Namun untuk hari ini cuacanya lebih bersahabat, tidak begitu mendung tapi tetap berawan. Dan seperti ini untuk kualitas videonya. Kita akan coba lagi keliling sedikit mengetes bagaimana kualitas dari Osmo Action 4 ini ya. Kita kembali memasuki Jalan Jenderal Sudirman, Padang Sialang. Nanti kita akan menuju ke arah Sungai Air Mana. Kita akan mencoba ke sana dan lihat bagaimana kondisi di sore hari seperti ini ya. Apakah masih ramai ataukah sudah sepi? Ya seharusnya sudah sepi ya, karena itu bukan tempat bukan tempat keramaian, bukan pusat keramaian juga. Kecuali di jam-jam makan siang itu biasanya banyak orang-orang yang membeli makan ya teman-teman di sana. Karena di sana kuliner gulai dusun disebut. Dan by the way, saya bisa mengatakan bahwa DJI Osmo Action 4 ini sangat cocok apabila kalian ingin menggunakannya untuk keperluan motovlogging seperti ini. Lebih dari cukup justru. Karena
karena tentunya dengan harganya yang segitu kita mendapatkan fitur yang begitu berlimpah, tentu saja ya. Sedangkan Osmo Action 3 saja itu sudah sangat baik, sudah sangat bagus untuk keperluan motovlogging, apalagi si Action 4 dan Action 5 Pro tentunya. Hal yang dapat membantu dan mendukung juga yang menjadi kelebihan dari Osmo Action 4 ini, ternyata dia bisa support dengan berbagai macam mic. Jadi bukan hanya mic yang bagus, yang saya tahu memang dipasang ke adapter kemudian kita bisa berbicara melewati mic tersebut, asalkan receivernya kita pasang ke port Type-C yang tersedia. Nah, namun ternyata kenyataannya si Osmo Action 4 ini kenyataannya si Osmo Action 4 ini bisa kita pakai juga mic wirelessnya menggunakan mic wireless dari pihak ketiga ataupun merek lain dengan ya grade atau kelas atau kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan mic-mic yang biasa orang gunakan ya. Ini untuk TNW A37 harganya cuma 300 ribuan, cukup murah untuk kategori mic wireless dengan kualitas yang bisa saya katakan bagus untuk kelas harganya. Jadi itu menjadi poin plus atau poin tersendiri kelebihan dari si DJI ini. Dia support dengan berbagai macam merek mic. Namun alangkah lebih baiknya memang justru kita menggunakan mikrofon bawaan dari DJI itu sendiri, karena selain pengoperasiannya yang lebih mudah, ya kita jadi bisa menikmati bagaimana suatu ekosistem itu bekerja ya teman-teman. Kita menggunakan ekosistem benar-benar full dari DJI. Tapi balik lagi ke bagaimana kondisi dana yang ada. Kalau memang belum cukup, mau dikata apa? Oke, ini di kawasan, sebentar lagi kita memasuki kawasan Sungai Air Manah. Di depan ini ada PDAM, dan ini jembatan Air Manah, ya jembatan-jembatan pada umumnya. Namun di bawah sini ada Sungai Air Manah yang menjadi ciri khas dari kota ini sendiri ya. Nah, ini tempat kuliner makanan yang tadi saya sebutkan. Di sini biasa orang membeli gulai dusun, makan di tempat. Jadi gulai dusun itu sendiri ada banyak macamnya ya. Ya rata-rata ikan memang. Ada ikan gabus, ikan mujair atau ikan nila, kemudian ikan mas, dan yang paling ikonik atau yang paling sering dicari itu ikan apa namanya lagi? Ikan palau. Ya, ikan palau, PALAU. Di sini disebut ikan palau. Di sana kalau kalian ingin berkunjung makan, makanan di sana enak semua. Tidak ada yang tidak enak satupun. Wah, ada polisi teman-teman. Saat ini kita berada di kawasan Kayu Kunyit, dan ini jalan lintas Barat Bengkulu Lampung. Jadi bagi pengendara yang ingin berkendara menuju ke Lampung via lintas Barat Sumatera, ini jalur jalan nasional ya teman-teman. Ini jalan nasionalnya. Kalian bisa lewat sini untuk menuju ke Lampung. Ya, seperti ini untuk suasana di kawasan ini. Seperti inilah kira-kira jalan lintas Barat Sumatera, kurang lebih ya teman-teman, untuk di wilayah Provinsi Bengkulu. Ini saya merekam masih di bulan Agustus awal, tanggal 5 Agustus. Jadi kalau kalian lihat di sini sudah banyak bendera merah putih yang dikibarkan, karena memang sebentar lagi kita akan menyambut suasana kemerdekaan
Republik Indonesia yang ke-80. Dan di sini semua benderanya tidak ada bendera One Piece ya. Ya, semuanya bendera merah putih. Tidak ada gandeng dengan bendera One Piece. Oke, kita akan kembali lagi setelah ini. Kita akan kembali ke Kota Mana melalui pinggiran pantai kawasan wisata Pasar Bawah yang kemarin kita lewati, tapi kali ini di wilayah lain. Ya, bisa dikatakan ini sambungan dari kawasan wisata pantai Pasar Bawah tadi. Karena kalau mau ke sana, saya belum ada kepentingan ya teman-teman. Mau ngapain saya ke sana? Mau ke Lampung? Tidak mungkin. Jadi kita lewat sini. Oh ya, satu lagi. Di kawasan ini, saya lupa lagi nama ini apa. Saya cuma tahu ada penyebutan Ketaping. Di kawasan Ketaping ini, untuk nama desa-desanya saya lupa. Ada satu pantai ini di sebelah kiri, masuk ke kiri, yang juga cukup ramai dikunjungi orang. Ya, untuk bagus atau tidaknya itu kembali ke perspektif masing-masing. Di sebelah kiri sana ya, ada jalan. Nanti kapan-kapan kita masuk ke sana kalau ada waktu, kita coba lihat suasana pantai di sore hari. Namun untuk sekarang karena sudah sore, sudah hampir jam 6, dan rumah saya masih lumayan jauh dari sini, jadi kita pending dulu ke sana. Ya, itu salah satu tempat yang dulunya saya beberapa kali ke sana pada saat tempat tersebut masih baru ya. Masih baru dan belum banyak orang yang ke sana. Sebenarnya banyak orang yang sudah tahu, tapi belum seramai atau sebanyak sekarang. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jalannya banyak yang hancur karena ini bukan jalan utama. Dan banyak juga dilewati oleh mobil-mobil. Nah, baru saya mau bilang, banyak mobil-mobil besar atau fuso, mobil truk melewati jalan ini sehingga banyak yang berlobang. Di sebelah kanan ada hamparan sawah, hamparan padi maksud saya. Orang-orang merasa sedikit aneh mungkin melihat saya ada kamera di dada seperti ini ya. Ya, mau gimana lagi? Tidak mungkin ini saya sembunyikan betul-betul full tercover atau tertutup ya. Jadi maklumi saja bagi kalian yang mungkin melihat ada orang yang membawa kamera, entah itu di helm, entah itu di dada, di chest strap seperti saya ini. Mungkin dia sedang membuat konten atau memang mau mendokumentasikan perjalanannya ya, atau mungkin juga demi keselamatan misal ada apa-apa di jalan, ada bukti seperti itu ya, tidak perlu diperhatikan dengan begitu serius. Kita hampir memasuki kawasan wisata pantai Pasar Bawah lagi setelah melewati jembatan ini. Nah, ini adalah jembatan Sungai Air Mana juga ya teman-teman. Oke, kita di sini. Nah, kemarin kita dari sana, dari kanan, kemudian kita ke kiri ya, masuk ke pantai Pasar Bawah. Kali ini kita akan ke kanan karena kita mau menuju ke arah jalan pulang. Oke, saya akan ke kiri. Oh iya, mungkin bagi kalian yang penasaran untuk kamera ini kalau dipakai pada saat berlari seperti apa untuk stabilannya, nanti akan saya coba buatkan juga videonya kalau sempat. Saya akan coba bawa kamera ini dipakai jogging. Jadi ada satu tempat, satu spot jogging yang biasa dipakai atau digunakan di Kota Mana ini. Nanti akan saya coba merekam ya teman-teman, entah itu dengan kestabilan Rocksteady ataupun Rocksteady Plus. Kita akan bandingkan keduanya. Sebenarnya sudah beberapa kali saya membawa kamera ini untuk jogging, tapi tidak saya upload di YouTube dan saya taruh di Instagram. Itu hanya sebatas story ya. Dan masih ramai ternyata, walaupun bukan hari Minggu. Sore hari Selasa.
banyak anak-anak muda yang ke pantai. Mereka baru pulang dari pantai Pasar Bawah, hanya keliling-keliling saja mungkin. Ada tulisannya gugus depan Mangkubumi. Ya, ini anak-anak SMP dan anak-anak SMA keliling. Mereka habis dari latihan karena sebentar lagi 17 Agustus. Jadi mungkin ada pawai, entah itu pawai pramuka ataupun pawai drum band yang biasanya selalu diselenggarakan di setiap tahun. Di sini juga sudah ada beberapa yang memasang bendera merah putih dan ada yang berjualan juga bendera merah putih di sebelah kiri. Tidak ada bendera One Piece. Dan by the way lagi teman-teman, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kalian, kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa juga di like, kemudian share, dan komen kalau kalian ada yang ingin ditanyakan seputar motovlogging ataupun DJI Osmo Action 4, ataupun menanyakan tentang hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan konten-konten yang ada di dalam channel YouTube saya. Dan ya teman-teman, nanti video ini akan saya ekspor atau akan saya render di resolusi 1080p 60 fps sekali lagi ya. Jadi ini nanti akan ke resize, tapi tidak apa-apa karena hal tersebut tidak akan mengurangi ketajaman maupun kehalusan smooth dari rekaman DJI Osmo Action 4 ini. Informasi tambahan kepada kalian, untuk DJI Osmo Action 4 ini tidak akan support apabila kalian memindahkannya langsung ke HP. Jadi file videonya ini entah saya tidak tahu penyebabnya apa, padahal sudah menggunakan yang versi High Efficiency Video Compression atau H265 HEVC, namun tetap saja tidak bisa diputar di handphone. Entah saya tidak tahu penyebabnya apa teman-teman, atau mungkin handphone saya yang tidak mampu. Tapi yang jelas untuk handphone dengan kelas harga 2-3 jutaan tidak bisa memutar video dari DJI Osmo Action 4 ini. Solusinya kita harus melakukan kompresi kepada video ini. Jadi kita kompres dulu di laptop melalui handbrake. Ada juga alternatif yang lain menggunakan aplikasi DJI Mimo. Jadi dari DJI Mimo tersebut videonya kita edit langsung, kemudian kita ekspor dari sana, nanti akan bisa diputar. Tapi kalau kalian mendownload videonya, memindahkannya dari DJI Mimo ke HP langsung, tidak akan bisa terputar. Sama halnya dengan kalian pindahkan videonya melalui laptop dan langsung kalian pindahkan ke HP tanpa melalui kompresi, tidak akan bisa. Itu informasi tambahan bagi kalian yang mungkin penasaran dengan DJI Action 4 ini. Nah, apakah nanti untuk video-video yang beresolusi lebih rendah, contohnya di 1080p 60 fps, itu bisa diputar ataupun bisa support ke handphone? Jawabannya tidak juga. Jadi saya sudah mencoba di resolusi 1080p 30 fps, tetap tidak bisa ya teman-teman. Hal tersebut mungkin dapat dikarenakan karena bitrate dari Osmo Action 4 ini yang tinggi. Jadi ada yang namanya bitrate ya, kalau saya tidak salah, ataupun video codecnya itu terlalu tinggi dan tidak mampu diputar oleh video codec yang ada di handphone. Makanya yang support itu laptop. Saya tidak tahu apakah semua laptop support, tapi kalau laptop saya itu bisa support dan bisa memutar videonya. Oke teman-teman semua, mungkin cukup segitu dulu untuk video kita kali ini. Mungkin akan sedikit lebih panjang dibandingkan video kemarin. Sekalian kita mengetes bagaimana kualitas dari mikrofon wireless 10WA37 ini. Oke, thanks for watching this video and see you in the next time. Yo.